Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Mataniari, SPD MED, dosen program studi pendidikan biologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu untuk keperluan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah biologi sel dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS untuk semester 1. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur biologi untuk mengembangkan riset, inovasi, pemanfaatan, serta pengembangan hayati secara ilmiah, inovatif, dan juga bertanggung jawab dengan semangat kemandirian, kejujuran, dan juga adaptif. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan pemecahan masalah. Penilaian yang diimplementasikan pada pembelajaran ini berasal dari tugas individu, tugas diskusi kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan presentasi hasil karya mahasiswa yang dinilai dengan menggunakan rubrik kemampuan riset. Rubrik kemampuan riset yang digunakan pada mata kuliah ini merupakan hasil pengembangan, penelitian, dan publikasi saya sendiri sebagai dosen pengampu. Pembelajaran yang akan ditampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan ke-11 dari mata kuliah biologi sel dengan topik sitoskeleton. Topik sitoskeleton memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menganalisis struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, tapi tentunya harus dibuktikan dengan presensi yang kalian input. Jadi silakan kalian scan barcode yang sudah saya tautkan di LMS dan diberikan waktu 2 menit untuk menginput presensi kalian. Dipersilakan. Baik mahasiswa-mahasiswi, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, tentu seperti biasa ya, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar perkuliahan kita berjalan dengan hikmat. Berdoa, dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Baik. Yang ditayangkan itu sudah saya unggah di LMS biologi sel. Jadi silakan kalian cek juga. Kita tidak terasa ya, sudah pertemuan ke-11 untuk mata kuliah biologi sel ini. Beberapa minggu ke depan tentunya kalian akan menghadapi ujian akhir semester. Nah, maka dari itu nih, di pertemuan ke-11 ini, siapa yang ingin mereview apa saja kira-kira organel sel yang sudah pernah kita bahas? Ayo silakan. Ya, Jenisa. Jadi Bu, untuk organel-organel sel yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada seperti membran sel, dinding sel pada sel tumbuhan, lalu juga ada nukleus, nukleolus, juga ada retikulum endoplasma, ribosom, terus ada aparatus Golgi serta mitokondria. Oke, bagus ya jawaban dari Raisa, mereview apa-apa aja organel sel yang pernah kita bahas. Nah, seperti biasanya nih, di awal saya mau kasih kalian teka-teki. Karena kan kebetulan ya perkuliahan kita biologi sel ini mulai pagi banget nih, 7.30. Siapa kira-kira yang bisa jawab
Apa sih yang membuat kalian pagi-pagi ini bisa bangun, berdiri dengan semangatnya, dengan tegapnya, berkendara ke kampus ya, ke kelas ini untuk ikut kuliah? Kira-kira apa? Penyebabnya itu apa? Silakan, ada yang mau kasih pendapat? Iya, Rosa? Jadi Bu, jadi yang bisa membuat kita bangun pagi berkendara seperti yang Ibu bilang tadi disebabkan oleh sistem rangka. Oke, bagus ya. Tadi jawaban Rosa. Tapi tentunya selain jawaban Rosa, Ibu pengen juga nih tahu pendapat dari kalian masing-masing. Maka dari itu silakan boleh disiapkan handphonenya, gawainya disiapkan. Ibu akan memberikan barcode Mentimeter ya, seperti yang biasanya kita gunakan. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ditampilkan di barcode. Apa sih yang membuat kalian bisa aktif melakukan kegiatan sehari-hari? Silakan Ibu kasih waktu 2 menit saja. Oke. Bisa dilihat ya, ini hasilnya dari Mentimeter yang kalian sudah isi. Ada yang mungkin agak berbeda ya argumennya dengan yang diutarakan oleh Rosa. Ada yang bilang makan yang cukup, wah ini tubuh yang sehat nih ya, banyak yang berpendapat tubuh yang sehat, jadinya kalian bisa hadir di sini dari pagi tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian petunjuk, seperti yang sudah dijawab Rosa tadi. Kira-kira nih, kalian bayangkan ya masing-masing, kalau kalian bangun di pagi hari, terus tiba-tiba kalian bangun dengan kondisi sistem rangka kalian itu tidak ada lagi. Kira-kira bisa nggak kalian berdiri dengan tegap dan hadir di kampus? Nggak bisa ya? Mungkin jadinya seperti squishy ya jadinya ya. Tidak punya tulang apa-apa. Nah, yang harus kalian pahami berkaitan dengan jawaban Rosa tadi, sel unit terkecil dari tubuh kita itu juga memiliki dalam tanda kutip sistem rangkanya. Apa namanya? Sitoskeleton. Jadi dari penggabungan namanya saja sudah bisa kita analisis ya. Karena biologi itu biasanya kalau kita ingin memahami istilah, itu sebenarnya dari penggabungan istilahnya udah bisa kita analisis. Sito artinya? Sito? Sito adalah, kalau misalkan skeleton terkait dengan tulang, terkait dengan rangka, maka dari itu sitoskeleton itu adalah ya seperti tadi, dalam tanda kutip sistem rangkanya unit terkecil di tubuh kita, yaitu ya sel adalah unit terkecil di tubuh kita ya. Kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi mungkin mengamati beberapa gambar sitoskeleton ya di sumber-sumber yang bersifat animasi, mungkin sitoskeleton ini akan terlihat seestetik itu gitu ya. Tapi sesungguhnya penampakan sitoskeleton itu seperti yang berada di sisi kalian, sisi kiri kalian itu. Seabstrak itu ya, ada yang ditandai dengan warna hijau dan warna oranye atau merah bata, seperti itulah sitoskeleton yang ada di dalam sel. Nah, jadi selain kalian memahami bagian-bagiannya juga harus memahami visualisasi sesungguhnya. Karena yang digambar sebelah kiri itu adalah gambaran sitoskeleton yang memang diamati secara nyata. Itu ya. Nah, maka dari itu kalian bisa nggak beraktivitas tanpa sistem rangka? Susah ya? Tidak bisa, mungkin mustahil. Maka dari itu sepenting itu juga peran sitoskeleton di sel kita. Maka penting untuk memahami apa-apa saja sih struktur sitoskeleton ini. Selain struktur juga diperlukan pemahaman terkait fungsi daripada sitoskeleton. Jadi dua fokus inilah yang akan kita pahami, diskusikan bersama hari ini. Dalam memahami terkait dengan struktur sitoskeleton dan juga fungsi sitoskeleton, ada 3 kegiatan utama yang akan bersama-sama kita lakukan dan diskusikan. Yang pertama itu aktivitas individu, baru seperti pertemuan sebelumnya ya,
akan ada aktivitas kelompok juga. Jadi nanti ketika aktivitas kelompok, silakan mahasiswa-mahasiswi membentuk kelompoknya masing-masing. Kalau tidak salah berapa orang dalam satu kelompok jumlahnya? Ada yang 3, ada yang 4 ya. Oke, nanti silakan disesuaikan ketika kegiatan kelompok kita mulai. Oke, sebelum kegiatan individu kita mulai, Ibu ingin kembali mengingatkan kepada kalian pentingnya sitoskeleton sebagai, dalam tanda kutip ya, lagi-lagi sistem rangkanya sel-sel di dalam tubuh kita. Di sebelah kanan itu seperti yang kalian lihat tadi ya, itu visualisasi nyata daripada sitoskeleton, sementara yang di sebelah kirinya itu adalah animasinya. Karena sitoskeleton ini ada beberapa tipe juga, yang masing-masing tipe itu dibentuk oleh komponen-komponen tertentu. Apa saja? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama nih, jenis daripada sitoskeleton itu disebut mikrotubula. Nah, dari namanya saja nih, mikrotubula, kira-kira kalian bisa menganalisis nggak protein apa yang membentuk mikrotubula ini? Tubulin ya. Jadi mikrotubula ini dibentuk oleh protein tubulin, menyerupai namanya. Nah, berikutnya jenis daripada sitoskeleton ada yang disebut filamen. Mungkin kalian juga pernah baca ketika pembelajaran di SMA, ada istilahnya itu aktin filamen. Nah, kalau aktin filamen kira-kira dibentuk oleh protein apa? Protein aktin, gitu ya. Jadi kalau mikrotubula dari protein tubulin, kalau aktin filamen dari protein gitu ya. Ada juga nih intermediate filamen. Nah, ini dari protein apa nanti kita diskusikan juga bersama-sama. Yang jelas kalian harus tahu secara garis besar tipe dari sitoskeleton. Yang pertama ada mikrotubula, yang kedua ada filamen, dan juga ada yang disebut sebagai intermediate filamen juga. Berikutnya kita bahas sedikit mengenai sitoskeleton ini yang paling sering ditemukan gitu ya di buku bacaan, di pembelajaran terkait biologi yang mungkin pernah kalian baca. Itu apa-apa aja sih? Contohnya, kalian pernah dengar istilah silia? Flagella pernah? Nah, kira-kira silia dan flagella ini bagian dari sitoskeleton atau tidak? Kira-kira kalau menurut kalian? Bisa jadi? Ya, bagian ya. Jadi baik flagella dan juga silia itu merupakan sitoskeleton jenis mikrotubula. Ya, peran-perannya apa saja nanti di kegiatan berikutnya kita akan lebih detailkan lagi. Yang ditampilkan di layar itu adalah contoh silia ya. Saya berikan petunjuk dulu ya. Ini untuk nanti diskusi kalian ke depannya, tapi dari penjelasan awal ini saya berikan dulu clue-cluenya. Ya, silia itu terdapat di saluran mana ya, boleh kalian perhatikan. Berikutnya contoh flagella tadi ya, yang kalian juga pasti sudah sering dengar. Nah, flagella contohnya ada pada sel apa kira-kira? Sel apa flagella? Sel sperma. Nah, kan sudah pernah belajar biologi dasar ya? Sistem reproduksi, ketika SMA juga pernah dibahas. Contoh flagella itu adalah pada sel sperma dan fungsinya untuk pergerakan. Baik, sekarang kita akan melakukan aktivitas individu. Siapkan kembali gawainya. Silakan kalian scan barcode yang ditampilkan di depan. Jadi berdasarkan barcode yang ditampilkan di depan nanti akan muncul gambar. Dari gambar yang kalian dapatkan melalui barcode tersebut, per individu saya kasih waktu 10 menit aja nih. Silakan kalian amati komposisi daripada sitoskeleton.
Nah, boleh kalian jawab secara lebih mendetail ya dari penjelasan awal yang sudah saya sampaikan. Silakan, 10 menit saja. Oke. Siapa yang ingin menjawab, share, diskusi? Yang pertama, silakan boleh. Oke. Ya, silakan Ronald. Izin Bu, komposisi dari sitoskeleton itu diantaranya ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Oke, mikrotubula dan juga mikrofilamen ya, jawaban dari Ronald. Kira-kira apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari rekannya? Silakan. Ibu. Oke. Nah, izin ya Ibu menambahkan dari penjelasan dari teman tadi. Nah, komposisi dari sitoskeleton itu kan ada mikrotubula, itu terdiri komposisinya tentunya dari protein tubula, kemudian ada mikrofilamen, itu juga komposisinya terdiri dari protein aktin yang saling berpasangan, ada alfa dan beta, dan juga yang ketiga itu ada namanya filamen intermediate. Filamen intermediate ini strukturnya itu sedang, dia terletaknya di antara filamen dan juga mikrotubulus. Kemudian juga komposisinya proteinnya itu sangat banyak dan juga proteinnya berserat, antara lain contohnya itu seperti keratin yang ada di sel epitel rambut kita. Juga fungsinya itu sangat kuat dan juga tidak gampang sobek ya. Dan juga selain itu fungsi dari intermediate filamen ini sebagai penahan mekanik dari sel itu sendiri, seperti itu. Oke, good job ya jawaban dari Anissa. Tadi menyempurnakan kembali jawaban dari Ronald. Nah, berikutnya ke permasalahan atau pertanyaan yang kedua, yaitu diskusi per kelompok. Jadi silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Nanti akan Ibu tampilkan pertanyaan untuk kalian. Oke, sudah membentuk kelompok masing-masing? Oke, tidak ada yang ganti-ganti kelompok ya? Oke. Nah, untuk diskusi per kelompok, Ibu akan berikan waktu 15 menit saja. Silakan kalian merujuk pada sumber belajar di LMS ya. Sumber utama kita seperti biasa Campbell terbaru, kalian bisa akses di LMS. Ibu akan tunjukkan barcode untuk diskusi kelompok. Silakan kalian scan barcode yang ditampilkan di depan dan kalian jawab pertanyaan yang terlampir pada barcode tersebut. Jadi nanti barcode itu akan menunjukkan gambar saluran pernapasan dan kalian amati dari saluran pernapasan yang tertera di gambar, apa sih yang berperan menyaring udara termasuk partikel-partikelnya ke dalam saluran pernapasan kita. Silakan ya, 15 menit saja. Oke, sudah berlalu 15 menit. Silakan siapa yang mau share hasil temuannya? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ingin men-share. Nah, jadi dari hasil diskusi kelompok 2, sebelum udara itu masuk ke paru-paru, perlu adanya proses penyaringan. Sebelum masuk ke hidung, proses penyaringan ini dilakukan oleh silia. Oke, ada tambahan dari yang lain? Cukup? Ya, bagus ya tadi jawaban dari kelompok Naila. Berikutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin mengkoreksi, mengkritisi jawaban dari kelompok Naila? Silakan, boleh angkat tangan. Oh iya, kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Lebih tepatnya yaitu sel epitel bersilia pada saluran pernapasan. Oke, sel epitel bersilia pada saluran pernapasan. Begitu ya, tepatnya ya. Oke, bagus sekali tambahannya. Baik, bagus sekali jawaban dari Naila. Tadi juga kelompok yang diwakilkan oleh Raja.
Benar sekali ya, seperti yang dilihat di gambar di depan dan kalian juga sudah pegang dari barcode yang saya berikan masing-masing. Gambarnya terdapat ada yang dinamakan ciliated cell atau sel epitel bersilia. Itulah yang berperan dalam menyaring partikel-partikel udara yang masuk ke saluran pernapasan kita. Good job. Berikutnya satu lagi nih untuk kalian diskusikan per kelompok. Saya akan tampilkan kembali barcode untuk kalian scan. Silakan kalian amati video yang ditampilkan. Video ini adalah video yang sama yang saya unggah 1 hari yang lalu ya. Jadi dari video yang ditampilkan tersebut, silakan kalian menguraikan apa sih fungsi lainnya dari sitoskeleton. Boleh silakan kalian diskusikan kembali, saya berikan waktu 15 menit. Ada kesulitan kira-kira? Ada, Bu. Oh ya, gimana? Jadi kami ingin bertanya, Bu, apakah kami boleh mencari fungsi sitoskeleton ini di luar saluran pernapasan, Bu? Ya, boleh ya. Jadi secara luas aja sitoskeleton ini apa perannya di dalam sel, di saluran pernapasan mungkin, atau juga di bagian-bagian lain. Ya, jadi bebas ya semuanya yang sedang mengerjakan tugas kelompok ketiga. Sitoskeleton itu kalian uraikan fungsinya tidak harus hanya di saluran pernapasan saja, tapi juga di bagian-bagian tubuh lainnya atau mungkin peran spesifik sitoskeleton di sel itu silakan kalian uraikan. Dipahami ya semuanya ya? Oke, udah 15 menit. Silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Kalau bisa yang belum tampil ya, yang belum menguraikan. Silakan boleh. Oke, kelompok Adit. Untuk sitoskeleton sendiri pada manusia itu berfungsi untuk membantu pergerakan sel. Pada pria itu terjadi pada sel sperma, sedangkan pada wanita itu terjadi di tuba falopi. Oke, bagus ya jawaban dari Adit dan juga teman-teman. Sudah bagus sekali jawaban dari kalian baik secara individu dan juga per kelompok terkait dengan struktur dan juga fungsi daripada sitoskeleton. Sebelum kita bersama-sama ya mereview apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, untuk persiapan dalam membahas topik minggu depan, silakan kepada kalian siapa nih yang mau mereview apa aja sih yang udah kita diskusiin hari ini? Silakan. Oh ya, Lydia. Izin Ibu untuk menjawab. Jadi tadi kita sudah menguraikan struktur dan fungsi dari sitoskeleton sendiri. Di mana sitoskeleton ini merupakan jaringan serat protein yang berfungsi sebagai kerangka dalam sel dan juga menjaga bentuk dan berperan untuk membantu dalam pergerakan kita. Selanjutnya contohnya itu ada pada pria seperti sel sperma dan pada wanita itu ada tuba falopi. Oke, bagus ya tadi review dari Lydia. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk persiapan nih, kita membahas topik berikutnya di minggu depan. Seperti tadi ya, yang sudah diungkapkan oleh beberapa perwakilan kelompok dan juga beberapa mahasiswa secara individu. Struktur daripada sitoskeleton, kalau jenis sitoskeleton ada apa aja tadi? Mikrotubula, mikrofilamen, ya, filamen intermediate ya. Sementara kalau terkait fungsi daripada sitoskeleton ada pada silia ya, di saluran apa tadi yang kita bahas? Saluran pernapasan contohnya, dan juga flagela yang terdapat pada sel sperma. Itu contoh yang sudah sangat umum, dan ada juga terkait dengan sistem reproduksi. Silia juga terdapat pada tuba falopi. Jadi silakan kalian merujuk kembali kepada sumber belajar di LMS. Boleh ke referensi utama kita ya, Campbell terbaru, atau juga buku-buku dan artikel jurnal lainnya, semua sudah saya tautkan di LMS Biologi Sel, bagian sitoskeleton. Kalian silakan cek. Baik, mahasiswa-mahasiswi, seperti minggu-minggu sebelumnya,
akan diberikan tugas terstruktur untuk kalian, yaitu kalian minggu depan silakan mempresentasikan karya berupa hasil diskusi kita hari ini. Jadi hasil diskusi kelompok tadi, yang diskusi kelompok pada pertanyaan kedua dan ketiga itu silakan kalian buat dalam bentuk postingan media sosial di mana? Di Instagram ya, seperti biasa, Instagram, Pebio, FKIP Unja. Kalian buat dan dengan standar pembuatannya memacu pada rubrik kemampuan riset ya. Saya juga sudah tautkan di LMS. Nah, bisa kalian cek juga. Jadi karya yang akan kalian buat dalam bentuk konten media sosial mengacu pada rubrik kemampuan riset. Dokumen rubriknya sudah saya kirimkan ke LMS Biologi Sel. Seperti itu ya mahasiswa-mahasiswi untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan pembelahan sel. Nah, maka dari itu minggu depan hasil karya kalian berupa konten di media sosial itu akan dipresentasikan karena berhubungan dengan topik pembelahan sel. Ingat, bagaimana sel membelah bisa melakukan pergerakan, salah satunya adalah fungsi dari sitoskeleton. Maka dari itu, terkait sitoskeleton pun akan kembali kita bahas di minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.